Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu di mata kuliah pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Kali ini sesi materi kita adalah membahas tentang public-private mix. Oke, baik. Sebelum kita membahas definisi dari public-private mix, kita mengenal dulu apa saja sumber-sumber pembiayaan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita kelompokkan secara garis besar, terdapat 3 sumber pembiayaan kesehatan yang ada di Indonesia, yaitu pemerintah, perusahaan atau swasta, ataupun juga rumah tangga, atau yang kita kenal sebagai dari masyarakat. Nah, dari pemerintah sendiri sumber pembiayaannya itu bisa berasal dari APBN, APBD, bantuan operasional kesehatan, bisa juga dari BPJS Kesehatan dalam bentuk dana iuran jaminan sosial. Nah, kemudian di perusahaan atau swasta sumber pembiayaannya itu bisa berdasar dari perusahaan asuransi swasta ataupun dana kesehatan yang ada di suatu perusahaan atau kita katakan sebagai self insurance. Nah, sedangkan dari rumah tangga sendiri atau masyarakat, kita kenal sumber pembiayaan itu yang paling terkenal itu adalah Alpoket gitu ya. Kemudian ada juga sumber pembiayaan dari lembaga atau organisasi dari masyarakat, kemudian lembaga swadaya masyarakat, ataupun sebenarnya bisa juga dari lembaga donor kesehatan, misalnya dari Global Fund ataupun dari Ausid. Nah, baik kita lanjut ke bahasan lebih rinci lagi dari sumber-sumber pembiayaan kesehatan tadi. Jadi dari pemerintah kan tadi ada APBN, APBD. Nah, APBN itu secara di aturan undang-undang itu berarti 5% dari APBN ya, sumber pendapatan kita gitu ya. Nah, kemudian untuk apa saja penggunaan dari sumber pembiayaan APBN itu tersebut? Jadi bisa untuk pelayanan primer, bisa juga sumber pembiayaan itu nantinya juga digunakan untuk anggaran kesehatan kementerian lain ataupun juga sebenarnya anggaran kesehatan daerah. Dan yang mungkin paling secara umum kita kenal ya, sumber pembiayaan APBN ini juga digunakan untuk membantu membayar peserta penerima bantuan iuran PBI dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Nah, kemudian APBD untuk sumber pembiayaan APBD penggunaannya itu tentunya digunakan untuk pelayanan primer jaminan kesehatan daerah. Nah, begitu juga untuk dana iuran jaminan sosial BPJS Kesehatan. Nah, dana iuran non PBI BPJS Kesehatan itu digunakan untuk membayar pelayanan primer dan juga digunakan untuk membayar pelayanan rujukan atau pembayaran sekunder. Nah, sedangkan untuk bantuan operasional kesehatan ini digunakan untuk membiayai program-program kesehatan unggulan yang ada di puskesmas. Nah, untuk sumber pembiayaan dari perusahaan atau swasta sendiri, kurang lebih penggunaannya itu ya tentunya untuk membayar pelayanan kesehatan primer gitu ya, dari perusahaan itu sendiri dan juga membiayai pemeliharaan kesehatan pekerja yang ada di perusahaan swasta tersebut. Nah, kemudian untuk sumber pembiayaan dari kategori rumah tangga atau masyarakat yang kita kenal tadi sebagai out of pocket misalnya, ya dana ini kemudian digunakan tentunya untuk membayar pelayanan atas jasa kesehatan yang sudah diterima baik di tingkat primer ataupun di tingkat rujukan. Begitu juga untuk lembaga donor kesehatan tadi yang kita contohkan misalnya dari Global Fund ataupun Ausid itu digunakan untuk membiayai program kesehatan masyarakat. Nah, misalnya untuk membantu penanganan pembiayaan program tuberkulosis ataupun AIDS, kemudian itu yang kita kenal sebagai ATM ya, AIDS, tuberkulosis, malaria. Baik, kemudian kita masuk ke definisi dari public-private mix itu sendiri. Jadi, public-private mix ini sebenarnya merupakan sebuah upaya dari pemerintah dalam melibatkan sektor swasta dan masyarakat
untuk lebih jauh terlibat dalam pembiayaan kesehatan. Ya, tadi kita sebutkan bahwa ada tiga badan yang terlibat dalam pembiayaan kesehatan. Jadi ada pemerintah, swasta, ataupun masyarakat. Nah, public-private mix ini berarti menggabungkan dari upaya pemerintah yang kemudian melibatkan sektor swasta ataupun masyarakat. Nah, di Indonesia PPM ya, public-private mix ini dilakukan, misalnya contohnya dilakukan berbasis kabupaten kota atau distrik, atau yang disingkat dengan DPPM, District Based Public Private Mix, di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, salah satu penerapan dari DPPM ini adalah Public Private Mix PPM-nya TB, ya, tuberkulosis, yang berbasis kabupaten kota atau juga kita kenal tadi ya, DPPM. Nah, penerapan public-private mix tuberkulosis ini atau PPM-nya TB ini adalah suatu upaya kolaborasi jejaring layanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk menemukan semua pasien TB dan memastikan bahwa pasien-pasien itu mendapatkan layanan TB berkualitas sampai sembuh. Dan tentunya ini didukung dengan dukungan dari organisasi profesi, komunitas, dan tentunya ini di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, kemudian kalau kita merujuk dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016, dikatakan bahwa penanggulangan TB itu sebenarnya melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam bentuk jejaring kolaborasi PPM berbasis kabupaten kota. Nah, pihak terkait itu siapa saja? Pihak terkait itu dapat dikelompokkan dalam komponen-komponen, misalnya komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, komponen layanan kesehatan primer, ataupun komponen layanan kesehatan rujukan. Ya, jadi itu kurang lebih untuk public-private mix, contoh penerapan public-private mix di Indonesia. Next, kita lanjut ke materi peran swasta dan pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Nah, sebelum kita melihat apa peranan swasta dan pemerintah dalam pelayanan ya, bukan pembiayaan, dalam pelayanan kesehatan, kita perlu membahas dulu definisi yang dimaksud dengan swasta itu apa. Jadi swasta itu adalah semua organisasi ya dan individu yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah. Ini termasuk perusahaan swasta dan individu yang mencari untung ya atau for profit, serta organisasi swasta yang tidak mencari untung atau not for profit. Nah, jadi jelas dari definisi ini kita bisa katakan bahwa jenis-jenis swasta itu bisa for profit yang mencari untung ataupun not for profit tidak mencari untung. Jadi dia jenis swasta ini bisa dia mendapatkan subsidi ataupun juga tanpa subsidi. Nah, kemudian juga jenis swasta itu tentunya ada juga perlu izin resmi atau juga bisa tanpa izin ya. Kemudian untuk jenis swasta dalam pelayanan kesehatan, dia bisa terlibat dalam jenis-jenis kegiatan. Bisa kegiatan preventif, bisa promotif, kuratif, ataupun juga rehabilitatif. Nah, kemudian next lanjut kita ke contoh atau yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan pemerintah ataupun swasta. Jadi kita lihat dulu, kita bedakan pelayanan kesehatan pemerintah ini artinya dikelola oleh pemerintah atau badan publik yang diberi kewenangan ya, misalnya BPJS Kesehatan. Nah, private healthcare itu bisa tadi yang kita sebutkan, itu terdiri dari organisasi profit dan not for profit. Nah, contoh atau dari organisasi profit itu kita definisikan dulu bahwa organisasi profit ini merupakan
organisasi yang bisa saja sebagian atau seluruh keuntungannya dikembalikan kepada organisasi atau pemegang saham. Nah, industri-industri atau organisasi profit ini misalnya industri farmasi, rumah sakit swasta, ataupun juga klinik. Lalu, yang dimaksud dengan organisasi not for profit ini artinya sebagian atau seluruh keuntungannya diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia. Nah, kemudian kalau kita menggabungkan antara pelayanan kesehatan public private nih dan juga pembiayaannya, maka kita bisa terbagi menjadi 4 kolom ya, 4 bagian ini. Yang mana ya, yang bagian bawah ini tingkat kompleks dari kiri ke kanan itu artinya tingkat kompleksitas layanannya rendah ya. Kemudian juga ini tingkat investasinya rendah kalau yang sebelah kiri. Nah, kalau dia sebelah kanan itu artinya tingkat investasinya tinggi. Nah, sedangkan kalau masuk kategori yang di atas gitu ya, itu artinya tingkat kompleksitas layanannya tinggi. Nah, ini contohnya misalnya untuk pembiayaan yang pembiayaannya dari pemerintah dan juga layanannya itu adalah pemerintah, itu contohnya adalah rumah sakit ya, baik rumah sakit pusat, rumah sakit umum daerah, ya puskesmas, dan contoh programnya itu misalnya program P2M ataupun juga kegiatan surveillance. Nah, lalu untuk misalnya pembiayaan dari sisi pemerintah, tapi yang kemudian menyelenggarakan itu adalah pihak swasta, itu contohnya misalnya sosialisasi HIV/AIDS, misalnya kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan klinik swasta, gitu ya. Lalu contoh di kolom ketiga, itu contoh untuk sumber pembiayaannya adalah swasta yang kemudian menyelenggarakan atau menjalankan pelayanan kesehatannya itu adalah pemerintah. Itu contohnya adalah kerjasama antara asuransi swasta dengan rumah sakit milik pemerintah. Nah, sedangkan untuk kolom terakhir, kolom keempat, di sini memperlihatkan bahwa sumber pembiayaannya itu berasal dari swasta dan juga yang menyelenggarakannya adalah swasta. Itu contohnya adalah kerjasama antara asuransi swasta dengan rumah sakit swasta. Nah, kemudian kalau kita lebih jelaskan lagi ya dalam matriks peran swasta dan pemerintah, di sini terlihat ya yang masuk ke rumah sakit pemerintah ya, biaya sumber pembiayaannya pemerintah, yang melaksanakannya adalah pemerintah itu dari rumah sakit, puskesmas, pustu, program kesehatan masyarakat. Nah, ini ya contoh yang sumber pembiayaan pemerintah tapi yang misalnya melaksanakan adalah swasta, misalnya pelayanan yang dikontrakkan ke swasta, misalnya untuk cleaning service, kemudian misalnya untuk pemeliharaan alat, ataupun misalnya pengelolaan kantin gitu ya, pengelolaan tempat parkir gitu ya. Itu contoh dari sumber pembiayaan pemerintah tapi pelaksanaannya itu di swasta. Nah, untuk swasta ya, misalnya sekarang sumber pembiayaannya adalah swasta, tapi ternyata pelaksananya itu adalah pemerintah. Misalnya adalah adanya paviliun swasta di rumah sakit pemerintah. Jadi kalau kalian melihat bahwa ada di suatu rumah sakit pemerintah, dia ada paviliun-paviliun gitu ya. Kemudian pelayanannya lebih bagus gitu ya. Itu ya bisa saja cenderungnya sumber pembiayaannya itu adalah dari swasta. Makanya nanti harganya pun akan jauh lebih mahal dari kelas ataupun yang bagian yang ada di rumah sakit pemerintah tersebut. Nah, kemudian contohnya itu adalah pelayanan kesehatan dari asuransi kesehatan swasta ke pelayanan kesehatan pemerintah. Atau juga misalnya fee for service-nya masyarakat atau out-of-pocket-nya masyarakat ke pelayanan kesehatan pemerintah. Ya, jadi di sini kalau contoh yang di sini ya, ini termasuk swasta ini termasuk di dalamnya adalah masyarakat gitu ya. Lalu kemudian untuk sumber pembiayaan swasta dan juga yang melaksanakannya adalah swasta, itu adalah pasien atau perusahaan swasta yang atau berobat ke pelayanan kesehatan swasta. Kemudian adanya praktek layanan
kesehatan swasta, ya ini juga Askes, asuransi kesehatan swasta yang kemudian digunakan untuk pelayanan kesehatan swasta. Nah, baik, kita ke definisi lebih lengkap lagi mengenai swastanisasi ya atau privatisasi. Jadi tadi kalau kita melihat bahwa definisi public private mix itu adalah suatu kegiatan yang melibatkan peranan swasta dalam pembiayaan, maka di sini juga diperkuat dengan definisi dari swastanisasi atau privatisasi. Jadi di sini swastanisasi atau privatisasi adalah strategi atau kebijakan pemerintah ya untuk mengalihkan pelaksanaan upaya dan pelayanan kesehatan serta pembiayaannya dari pemerintah kepada swasta. Nah, sifatnya dari swastanisasi ini ya bisa total, bisa juga selektif atau terbatas. Oke, kemudian kita masuk ke bagian asumsi dan ekspektasi dari penyelenggaraan swastanisasi atau privatisasi. Jadi tidak bisa kita pungkiri sebenarnya memang adanya keterlibatan swasta di di layanan publik tentunya memberikan banyak pro dan kontra yang atau kita kenal juga sebagai bisa menjadi asumsi atau bisa menjadi sebuah ekspektasi ke depannya itu seperti apa harapannya adanya swastanisasi ataupun privatisasi itu. Nah, baik, kita masuk, jadi ini ada 4 bagian ya. Jadi ada mobilisasi sumber daya, ada kompetisi dan efisiensi, kemudian ada keseimbangan pasar, dan juga terakhir berkaitan tentang kualitas. Jadi, pada bagian mobilisasi sumber daya, secara faktanya bahwa sampai saat ini pun bahwa dalam pembiayaan kesehatan itu sebenarnya paling banyak bersumber dari masyarakat atau swasta. Itu dilihat dari apa, Bu? Jadi misalnya walaupun sekarang kita sudah punya jaminan kesehatan nasional gitu ya, masih banyak bahwa dalam mengakses pelayanan kesehatan masyarakat masih sering menggunakan pelayanan out of pocket atau uang dari kantongnya sendiri. Nah, tentunya di sini dana yang besar ini diharapkan akan bisa membantu memikul tanggung jawab sosial secara langsung gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya kesuksesan sektor swasta dalam membantu memobilisasi dana itu tergantung dari pada dua kondisi sebenarnya, kondisi tenaga kesehatannya dan kondisi intervensi pemerintah. Jadi di sini dengan berkembangnya swasta, nah tenaga terampil yang jumlahnya terbatas di sektor pemerintah itu bisa saja berkurang. Kenapa? Karena mereka akan cenderung ya kemudian pindah ke layanan ataupun ke kepemilikan yang swasta gitu karena dianggap mungkin gajinya akan lebih besar seperti itu. Nah, kemudian dari sisi intervensi pemerintah, tidak adanya intervensi bisa saja nantinya menyebabkan terjadinya kenaikan total biaya kesehatan. Ya, biaya kesehatannya naik, tapi sebenarnya volume pelayanannya masih tetap atau bahkan misalnya itu bisa saja berkurang. Ya, jadi di sini sebenarnya satu sisi ya bagus gitu ya, tapi ternyata itu nanti bisa berdampak pada biaya dan juga berdampak pada ketersediaan dari jumlah tenaga kesehatan yang berada di sektor pemerintahan. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang kedua, ya asumsi dan ekspektasi mengenai kompetisi dan efisiensi. Nah, di pelayanan kesehatan, kalau masih ingat bahwa kita ini sebenarnya tidak sama dengan pelayanan komoditas umum. Jadi kalau di pelayanan kesehatan itu sebenarnya ini nanti akan dibahas ya. Sebenarnya bahwa kita tuh sulit untuk dimasukin ya. Ya tidak semua orang gitu ya bisa membuka praktek pelayanan kesehatan. Tidak semua orang itu bisa
membuka praktek memberikan pelayanan kesehatan, karena di situ ada ketentuan-ketentuan, perlu adanya izin lisensi dan lain sebagainya. Jadi di sini kompetisi dan efisiensi di pelayanan kesehatan itu kenyataannya tidak selalu terjadi. Jadi misal kita lihat yang pertama adalah mekanisme harga di pasar. Jadi mekanisme harga di pasar itu tentunya perlu informasi biaya produksi secara tepat dan cepat. Nah, untuk di negara maju bisa saja informasi itu sudah tersedia gitu ya. Tapi di sebagian negara berkembang, informasi ini masih bisa saja terbatas gitu ya. Jadi kita misalnya untuk memperlakukan harga tarif biaya pelayanan kesehatan gitu ya, sebenarnya itu kan perlu yang namanya kalau sekarang unit cost-nya ya, biaya satuannya itu berapa biaya produksi yang kemudian dikeluarkan untuk menghasilkan jasa pelayanan kesehatan tersebut. Nah ini tidak semua rumah sakit kemudian melakukan penghitungan unit cost dengan metode-metode yang sekarang sudah diarahkan oleh pemerintah, misalnya pakai metode unit cost berbasis ABC ya, activity based costing. Nah, yang kedua misalnya berkaitan dengan persyaratan tersedianya supplier dalam jumlah banyak yang dapat masuk ataupun keluar dengan mudah. Ini yang tadi saya katakan bahwa penyedia pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan itu sebenarnya tidak sembarangan bisa masuk ya, atau masuk ataupun keluar. Begitu juga misalnya industri farmasinya. Karena kenyataannya sulit untuk masuk dan keluar dari dari sistem di sektor kesehatan. Sehingga bisa saja yang namanya bukan pre-competition tapi bisa menjadi oligopoli, bahkan monopoli di daerah tertentu. Misalnya di daerah yang terjauh, tertinggal, yang TT gitu ya. Nah, itu bisa saja ketersediaan dokter spesialis itu belum tentu banyak yang kemudian bisa menjadikan dia monopoli terhadap pelayanan kesehatan jenis pelayanan tertentu misalnya. Nah, kemudian yang perlu kita ingat bahwa consumer choice ya. Consumer choice ini berkaitan dengan consumer ignorance. Jadi salah satu ciri dari pelayanan kesehatan itu adalah consumer ignorance. Nah, kondisi pasar sempurna sebenarnya sangat memungkinkan ya, dalam kondisi pasar sempurna sangat memungkinkan konsumen untuk memilih yang terbaik dari banyaknya layanan kesehatan. Sekaligus misalnya mengetahui kualitas barang yang dibeli. Ya, misalnya kita contoh aja handphone ya. Handphone kita tentunya bisa memilih mau handphone yang harga berapa, yang ditonjolkan adalah kualitasnya apa, misalnya suara atau kamera ataupun misalnya pakai dual SIM atau satu SIM gitu ya. Nah, sedangkan kalau di pelayanan kesehatan kita nggak bisa memilih itu, kita memilih pelayanan kesehatan itu berdasarkan arahan anjuran dari dokternya kita gitu ya. Nah, untuk itu kalau di komunitas umum ya, konsumen harus mengetahui variasi harga, kualitas barang yang tersedia di pasar. Nah, tapi karena salah satu kalau di kita, ciri sektor kesehatan adalah consumer ignorance, maka permintaan yang terjadi adalah permintaan yang diwakilkan oleh provider atau misalnya dokter. Sehingga yang namanya mekanisme pasar sempurna ya, kompetisi ya, di sini efisiensi itu tidak terjadi di pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ketiga yaitu keseimbangan pasar. Nah, secara asumsinya ya, mohon maaf, secara asumsinya pasar itu terbentuk ya bila ada interaksi dinamis antara demand dan supply. Sehingga kemudian kalau kita lihat di sini ya, ada yang membentuk Pareto optimum gitu ya, di mana keuntungan yang diperoleh pihak tertentu adalah kerugian di pihak yang lain ya. Jadi misalnya dia ini kalau seimbang ya, tapi misalnya supply-nya tinggi, kemudian namanya demand-nya juga tinggi, maka itu menjadi keuntungan misalnya dari sisi providernya. Nah, jadi di sini tadi
dinamis antara demand dan supply membentuk Pareto optimum. Ya, Pareto optimum itu adalah di mana keuntungan yang diperoleh pihak tertentu adalah kerugian pihak lain, sehingga terjadi yang namanya pergeseran pasar dari titik keseimbangan. Ya, jadi ini juga misalnya dia terlalu tinggi sekali supply harga dari supply gitu ya. Ini kan price ya, ini jumlah gitu ya. Maka ini misalnya kuantitasnya tinggi gitu ya, tapi ternyata dari sisi harganya juga tinggi, maka itu bisa menjadi ketidakmampuan dari kemampuan di bawah harga pasar gitu ya, kemampuan dari demand gitu ya. Nah, kemudian di pelayanan kesehatan bahwa pemerataan itu sulit terjadi bila nantinya peranan swasta itu lebih dominan. Lalu yang terakhir kita masuk ke bagian, mohon maaf ini bagian keempat ya, kualitas. Ya, kualitas. Jadi secara faktanya kita sering dengar bahwa ya tapi ini sudah mulai mengalami perbaikan gitu ya. Kualitas sektor pemerintah itu masih sangat rendah. Masih terdapat layanan keluhan dalam layanan kesehatan, bisa juga misalnya keluhan terhadap layanan penunjang medis, keluhan terhadap layanan administrasi yang lama, misalnya layanan transportasi ataupun layanan lainnya, misalnya layanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian harapannya jika ada peran swasta gitu ya, ada yang keterlibatan swasta dalam pelayanan kesehatan, maka ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi swasta menonjol ya, swastanisasi, kualitas pelayanan akan meningkat. Nah, perlu diingat bahwa kualitas itu ya, kualitas dari sisi medis itu harus dipenuhi, tidak kurang dan tidak lebih untuk kualitas legal artis atau dari sisi medis. Nah, kalau kualitas non medis, oke, bisa meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan yang perlu diingat bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas itu pertama harus adekuat, tidak lebih dan tidak kurang. Sementara di peran swasta for profit ada kecenderungan untuk memberi layanan yang berlebihan, khususnya misalnya ternyata yang mengakses layanan tersebut menggunakan pembayaran fee for service ya. Itu akan bisa memicu layanan yang berlebihan. Kemudian yang perlu diingat bahwa kualitas dari aspek non medis itu misalnya contohnya waktu tunggu, layanan administrasi, kebersihan dan keramahan, kenyamanan, dan di sini swasta lebih mudah menyesuaikan kualitas pelayanan. Nah, kemudian kualitas dari aspek aksesibilitas untuk for profit, target pada pangsa pasar itu harus yang punya kemampuan tinggi. Nah, sedangkan kalau untuk not for profit ya, yang target pasarnya itu bisa untuk sosial, untuk ekonomi rendah, ataupun sebenarnya bisa untuk masyarakat miskin. Ya, jadi begitu kurang lebih untuk public-private mix yang kemudian kita kaitkan dengan swastanisasi dan privatisasi. Nantinya dari video ini kita akan tindak lanjuti dengan adanya pemberian tugas yang akan diinformasikan di e-learning. Sekian atas pertemuan hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.